Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadia dengan NPM 2551177 dengan prodi Ilmu Hukum. Di video kali ini saya akan membacakan puisi yang berjudul Jangkar Kedamaian Nusantara. Di tanah subur berhias keberagaman, tumbuh sejuta warna dalam satu taman. Namun badai membawa benih yang sangar, mencoba merawat benci, membuat iman bertengkar. Radikalisme datang dengan wajah yang kaku. Ekstremisme menyelinap meracuni kalbu. Namun kita punya perisai yang kokoh membentang. Lahir dari darah juang, bukan sekedar pajangan. Pancasila namanya, bintang penuntun arah, menjadi landasan teguh agar bangsa tak pecah. Ketuhanan yang Maha Esa membuka pintu, bahwa taat pada Tuhan tak perlu saling membantu. Negara ini rumah bagi doa yang rupa-rupa, bukan panggung klaim siapa yang paling mulia. Kemanusiaan yang adil dan beradab, berbisik lirih, melihat sesama manusia melampaui perih. Tak ada ruang bagi kekerasan yang dipaksakan, sebab esensi agama adalah kasih dan kelembutan. Mari kita rawat moderasi di dalam dada, mengambil jalan tengah, tidak ekstrim membara. Cinta tanah air dan iman berjalan beriringan di bawah payung persatuan yang kita agungkan. Jangan biarkan jamari radikal mencabik tenun budaya. Musyawarah dan keadilan adalah ruh yang bercahaya. Pancasila adalah jangkar, moderasi adalah layar, membawa bahtera Indonesia ke masa depan yang menderang dan tegar. Cukup sekian puisi dari saya, terima kasih. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait upaya pencegahan radikalisme dan ekstremisme melalui penguatan moderasi beragama berbasis nilai-nilai Pancasila. Pentingnya Pancasila sebagai landasan pencegahan menjadikan Pancasila sebagai fondasi utama dalam menangkal radikalisme dan ekstremisme sangat penting karena memiliki beberapa alasan. Alasan pertama yaitu Pancasila sebagai filosofis ground slate atau dasar filosofis. Pancasila bukan sekedar pajangan, melainkan jiwa bangsa. Radikalisme seringkali muncul dari ideologi impor yang ingin mengganti sistem negara. Dengan memperkuat Pancasila, kita menegaskan bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI sudah final dan sesuai dengan nilai leluhur bangsa. Alasan kedua yaitu sila pertama sebagai payung kebebasan beragama. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang beragama, bukan negara sekuler, namun juga bukan negara teokrasi atau berdasarkan satu agama tertentu. Ini mematahkan narasi ekstremis yang sering membenturkan antara kewajiban beragama dan kewajiban bernegara. Alasan ketiga yaitu sila ketiga sebagai perekat persatuan. Ekstremisme bergerak dengan cara memecah belah dan menciptakan polarisasi. Sila yang berbunyi Persatuan Indonesia menjadi perisai yang mengingatkan bahwa merusak persatuan atas nama agama adalah pelanggaran terhadap kesepakatan bangsa. Di video ini juga saya akan menjelaskan terkait strategi penguatan moderasi beragama berbasis Pancasila. Moderasi beragama berarti beragama secara takaran, tidak berlebih-lebihan atau ekstrim, baik ekstrim kanan, radikal atau literal, maupun ekstrim kiri, liberal. Integrasi nilai Pancasila ke dalam moderasi beragama dapat dilakukan melalui 4 pilar utama yaitu pilar pertama menanamkan komitmen kebangsaan yaitu sila ketiga. Penerimaan terhadap Pancasila dan Undang-Undang 1945 adalah harga mati. Masyarakat diedukasi bahwa menjadi religius tidak berarti harus menolak tanah air. Cinta tanah air adalah bagian dari pengejawatan nilai spiritual itu sendiri. Pilar kedua menumbuhkan toleransi yang aktif. Sila ke-1 dan kedua. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain berbeda, melainkan aktif menghargai hak-hak mereka untuk beribadah. Pancasila mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berarti memperlakukan manusia lain secara terhormat tanpa memandang latar belakang imannya.
Pilar ketiga yaitu menolak kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Sila keempat, radikalisme identik dengan pemaksaan kehendak, bahkan menggunakan jalur kekerasan fisik maupun verbal. Pancasila menawarkan solusi melalui musyawarah mufakat jika ada perbedaan pandangan, keagamaan atau sosial. Dialog yang beradab adalah satu-satunya jalan keluar yang diakui negara. Pilar keempat yaitu sila kelima, ramah terhadap tradisional dan budaya lokal. Kelompok ekstremis cenderung kaku dan sering menganggap tradisi lokal sebagai hal yang menyimpang. Moderasi beragama berbasis Pancasila memandang kebudayaan Nusantara sebagai kekayaan yang menguatkan karakter bangsa, sejauh tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama. Kesimpulan dari video ini adalah Pancasila adalah jangkar bagi moderasi beragama di Indonesia. Ketika setiap warga negara memahami bahwa mengamalkan Pancasila sama artinya dengan menjalankan esensi ajaran agamanya yang damai, maka ruang gerak ideologi radikal dan ekstremis dengan sendirinya akan menyempit dan runtuh. Cukup sekian video dari saya. Terima kasih.